Jangankan kedip mata kita, jangankan aktivitas kita, jangankan riwa-riwi kita, apa yang terbesik di dalam hati kita Allah tahu. Pertama omongannya baik, setan datang, digoda. Akhirnya mulai usil omongannya, ngurusin orang lain, tetangga lah diomongin, si A lah diomongin. Ini orang nggak tahu malu orang model ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matillahi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah qoblal maghrib, melanjutkan pembicaraan kita pada perjumpaan yang berlalu masih seputar masalah tafakkur atau mikir-mikir atau berpikir panjang. Jadi ada istilah tafakkur, ada istilah ngelamun. Kalau tafakur ma'al ilmi, kalau ngelamun ma'an nafsi. Jadi orang kalau mikir-mikir disertai ilmu itu namanya tafakur. Tapi kalau mikir-mikir disertai keinginan hawa nafsu itu namanya ngelamun atau menghayal. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bika wa nazrihi ilaika wa itla'ihi alaika. Qala ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa yanbaghi, dan sebaiknya, tatafakkara, pahanda pikir-pikir kamu atau tafakur kamu, fi ihatati ilmillah, di dalam olehnya meliputi ilmunya Allah, bika denganmu. Wa nazrihi, dan olehnya melihat Allah, ilaika, kepadamu. Wa itla'ihi, dan olehnya menyaksikan Allah, alaika, atasmu. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wa laqad khalaqnal insana, dan sungguh menjadikan aku, kata Allah, al insana, kepada manusia, wa na'lamu, dan mengetahui aku, ma, kepada apa, tuwaswisu, yang terlintas, ya, yang terbesik, apa, nafsuhu, nafsunya insan.
Wa nahnu, adapun kami, kata Allah, aqrabu ilaihi, lebih dekat kami, ilaihi kepada insan, min hablil warid, daripada urat lehernya insan. Jadi bahasan kita sore ini tafakur tentang meliputinya Allah atas makhluknya. Dan melihat Allah, menyaksikan Allah atas ciptaannya. Jadi tidak ada yang lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin menurut kita sesuatu itu tidak ada harganya atau nilainya ya. Tetapi tidak ada satupun dari semua ciptaan yang lepas dari penguasaan dari yang menciptakan. Dan tidak ada satu ruang pun, satu lorong pun, satu waktu pun yang tidak diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu kejadian pun, baik di langit maupun di bumi, di darat maupun di laut, yang tidak dilihat dan tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan seorang muslim. Jadi tidak ada celah untuk lari dari pandangan Allah. Allah Ta'ala, walaqad khalaqna, dan sungguh menjadikan aku Allah, al insana, kepada manusia, wa na'lamu, dan mengetahui aku, ma, kepada perkara atau barang, tuwaswisu, yang terbesik ya. Apa nafsuhu, nafsunya insan. Jadi jangankan kedip mata kita, jangankan aktivitas kita, jangankan riwa-riwi kita, apa yang terbesik di dalam hati kita Allah tahu. Jadi tidak ada pencitraan di hadapan Allah, tidak ada. Allah tidak bisa ditipu. Wa makaru wa makarallah, innallaha yuhibbul makirin. Mereka hendak menipu Allah. Wa makaru wa makarallah. Dan dia nggak tahu kalau Allah itu sebaik-baiknya yang menentukan. Jadi politik Allah itu lebih hebat dari politiknya makhluk. Jadi tidak ada pencitraan di hadapan Tuhan ya. Kenapa? Karena wa na'lamu ma tuwaswisu nafsuhu wa nahnu aqrabu, wa nahnu, adapun Allah adalah aqrabu, lebih dekat ya, ilahi, kepada insan, min hablil warid, dibanding urat lehernya insan. Jadi kita tidak bisa lari dari Allah. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Artinya apa? Allah yang beri kita kehidupan ya. Allah yang beri kita kudrat, iradat, sami', basar, kalam, ilmu, hayat, itu punya Allah ya. Dilimpahkannya kepada kita sedikit. Bagaimana mungkin
kita bisa menipu Allah dengan kalam kita, sementara kalam kita itu adalah limpahan dari kalamullah? Nggak bisa ya. Bagaimana kita bisa membuat rekayasa dengan kudrat kita, dengan kemampuan yang ada pada kita, sementara kemampuan kita itu dari Allah, limpahan dari yang maha mampu? Nggak bisa. Jadi orang yang menipu Allah itu adalah orang yang nggak mengerti bahwa kemampuan yang ada padanya itu adalah limpahan daripada kemampuan Allah. Seperti melimpahnya sungai. Jadi di saat sungai itu menguap, airnya naik ke daratan, itu tidak lama, begitu hujan stabil, kiriman banjirnya stabil, air akan kembali normal. Wa nanu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah itu lebih dekat kepada kita dari urat leher kita sendiri. Makanya dalam Quran dikatakan wa ma yakhda'u yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tapi mereka tidak menipu orang lain, melainkan mereka menipu diri sendiri. Kita teruskan. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa adapun Allah adalah ma'akum, beserta kamu semua, ainama kuntum, dimanapun ada kamu semua. Wallahu, adapun Allah, bima, dengan perkara, ta'maluna, yang pada mengerjakan kamu semua, adalah basirun, melihat atau maha melihat. Jadi dimanapun kita ada, Allah beserta kita. Jadi tidak ada tempat untuk lari dari perhatian Allah. Aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Jadi dimanapun kita ada, Allah bersama kita, dan Allah melihat apapun yang kita perbuat. Jangankan yang kita perbuat, Allah mengetahui apapun yang terlintas di dalam hati dan keinginan kita. Allah tahu itu. Kita serius, kita pura-pura, itu Allah tahu. Nggak bisa dibodohi Allah. Kita teruskan. Wa qala Allah Ta'ala alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwahum salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Al-ayah. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, alam tara, apakah tidak melihat kamu? Allah bertanya nih. Alam tara, apakah tidak melihat kamu, tidak paham kamu, anallaha, sesungguhnya Allah adalah ya'lamu, mengetahui Allah, ma, kepada perkara, fis samawati, yang tetap di dalam beberapa langit. Allah tahu semua. Wa ma, dan perkara, fil ardi, yang tetap di dalam bumi. Ma yakunu, tidak ada, min najwa, dari orang yang berbisik-bisik, ya. Min najwa salasatin, ma yakunu, tidak ada, min najwa salasatin,
dari bisik-bisiknya orang tiga, illa huwa kecuali adapun Allah adalah rabi'uhum, orang yang keempat. Jadi kita harus tahu itu. Kalau kita sedang ngobrol-ngobrol, ngomong ngalor ngidul, pertama omongannya baik, setan datang, digoda. Akhirnya mulai usil omongannya, ngurusin orang lain, tetangga lah diomongin, si A lah diomongin. Ini orang nggak tahu malu, orang model ini. Si B, si C dikomentarin semua, kurang begini, kurang asin lah, kurang manis lah. Itu kerjaan yang sia-sia itu. Min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Jadi kalau kita 3 orang ya, biasanya yang namanya ghibah. Jadi ada ghibah, ada namimah. Ghibah, namimah itu bahaya ini. Ini virus yang tidak hanya bikin sengsara di dunia, tapi bikin sengsara abadi di akhirat. Lebih bahaya daripada corona. Kalau corona paling-paling mati dikubur selesai. Kalau orang baik ya enaklah setelah mati. Al-kubru raudhah miryadil jinan, seperti tuanku Zulkarnain ini yang barusan meninggal. Meninggalnya setelah azan maghrib. Mungkin bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi kita yang masih di bumi, kita merasa dia nggak beruntung ya. Tapi bagi dia itulah yang ditunggu-tunggu. Jadi orang yang beriman itu, yang ditunggu-tunggu itu adalah masa-masa pertemuan dengan Allah. Nah, untuk bertemu dengan Allah ya mati dulu. Kecuali kalau kita bisa mati sebelum mati, mutu qabla anta mutu. Ini pengajiannya panjang yang begitu ya. Tapi yang jelas, kalau orang itu mati meninggal dunia, seperti tuanku Zulkarnain yang barusan meninggal kemarin ya maghrib ya, itu dia udah ketemu dengan Allah. Itulah puncak dari perjalanan seorang mukmin, liqa'i rabbih, ketemu dengan Tuhannya. Jadi kita ini sedang mempersiapkan diri untuk ketemu dengan Allah. Siang malam kita berberes ya, berdandan untuk ketemu dengan Allah. Nah, tuanku Zulkarnain dah ketemu dengan Tuhannya, ulama besar ya, sulit cari gantinya. Jadi ulama yang nggak gampang lapar, ulama yang nggak gampang haus, sulit cari gantinya. Jadi kalau ulama itu suka laparan sama hausan repot. Wa qala ta'ala alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Wala khamsatin, dan tidak ada orang 5 orang berbisik-bisik ya. Bisik-bisik ini berarti omongannya mesti omongan yang kurang bagus ya. Kalau ngomongnya itu jelas itu omongannya itu omong rahasia. Makanya nggak boleh kita punya teman terus kita bisik dengan temannya, nggak boleh itu. Walaupun nggak jahatin dia tapi nyinggung perasaannya, nggak boleh. Punya anak 2 terus kita bisik sama satunya, nggak boleh. Jadi harus dia tahu ya, misalnya. Jadi jangan diajarkan anaknya jadi orang munafik. Kalau kita marah ya marah sekalian, marah untuk kebaikan anak, nggak apa-apa.
namanya ghadab billah. Yang kita marah itu kita apa? Nanti anaknya juga terlatih menjadi anak yang munafik. Jadi kalau kita kumpul-kumpul 4 orang, yang kelima Allah. 5 orang, yang keenam Allah. 6 orang, yang ketujuh Allah. Maksudnya apa? Kita ini tidak lepas dari pengawasan Allah. Aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Makanya seorang yang beriman itu nggak butuh pengawasan manusia, nggak perlu diawasi, pasang CCTV segala macam. Kalau orangnya beriman. Nah, CCTV itu kan untuk orang-orang yang nggak beriman, nggak perlu diawasi, nggak perlu dicurigai. Karena apa? Dia CCTV-nya abadi, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa za tafakuru samratu an tastahi minallahi ayyaraka haisunaka au yufqidaka haisu amaraka. Wa za tafakuru, adapun ini pikir-pikir, tafakur tadi ya, tafakur. Kita tafakuri kalau kita ini diliputi Allah. Jangankan kedip mata kita, omongan kita, hati kita aja Allah tahu. Kita pengen begini, Allah udah tahu duluan itu. Ya, makanya sebelum apa-apa itu hatinya ditata dulu. Jangan gerudak-geruduk, nggak ada nilainya. Apalagi dasarnya hawa nafsu ditambah wal kedual. Kenapa? Karena apa yang terlintas di hati kita Allah tahu. Jadi sebelum kita melakukan apapun, kita diam dulu, kita lapor dulu sama Allah. Ya Allah, tolong saya mau sholat nih, tolong ya Allah. Jadi kalau sholat saya ini sholat yang Engkau terima, lapor sama Allah, baru sholat. Ya, makanya orang ahlus sunnah wal jamaah kalau mau sholat tuh diam dulu sebentar. Mau langsung begitu sampai di tempat sajadah langsung takbir aja, waduh. Ibarat sopir baru duduk langsung jalan. Ini sopir terlalu mahir bawa mobilnya. Begitu duduk, ya kan, mesin langsung hidup, langsung jalan. Ya mobilnya lama-lama rusak. Nah, kalau gitu caranya nyopir. Jadi kalau mau sholat itu udah di atas sajadah, menundung sebentar aja, lapor sama Allah, ya Allah saya mau sholat. Kok jadi kalah sholat hamba ini sholat yang diterima, baru Allahu Akbar. Ya, jangan langsung begitu sampai langsung takbir. Itu sekali enak, 2 kali lama-lama nggak bisa ngilangin yang seperti itu. Ya, jadi kebiasaan itu walaupun buruk, walaupun salah, kalau dibiasakan terasa benar. Perasaannya itulah yang benar. Jadi wahazat tafakuri, adapun ini pikir-pikir, samratu adapun buahnya tafakur, ya. Yang tadi antastai adalah hendak malu kamu minallahi kepada Allah. Jadi buahnya tafakur tadi itu malu sama Allah. Sama Allah, apa yang ada dalam hatiku aja Allah tahu. Malu. Mau pura-pura malu, ya. Mau malas-malasan malu, mau pertimbangan makhluk malu. Kalau ada makhluk sholatnya kelihatannya kayak sholatnya wali, sholatnya Allah, ada makhluk cuek-cuek aja, malu yang begitu. Kenapa? Allah ngerti. Malu kenapa? Ayaraka, kepada hendak melihat siapa Allah kepadamu, aisunaka sekiranya mencegah siapa Allah kepadamu. Jadi orang tuh kalau udah punya malu,
melakukan apa yang Allah larang, nah ini berarti orang yang sudah paham dengan Allah. Ini larangan Allah nih, malu kita melakukannya. Bukan takut, enggak, malu. Kalau takut lain lagi kelasnya itu. Malu sama Allah. Kalau nggak punya malu ya terus saja. Kayak gosip, ngomongin orang, itu kan larangan Allah itu. Perbuatan yang paling menjijikkan itu ghibah itu. Di samping menjijikkan, bikin kita bangkrut. Jadi orang yang kita omongin kejahatannya, dosanya, benar loh ya, ghibah ini benar, berita benar, benar gitu loh. Bukan berita dibuat-buat, namanya fitnah. Nah, lain lagi tuh. Kalau ghibah ini benar dia maling, benar dia zina, benar dia melakukan tindakan kejahatan, terus kita omongin. Ya. Pertama, perbuatan yang seperti itu perbuatan yang menjijikkan. Dalam Quran dijelaskan, diibaratkan memakan bangkai saudara yang telah mati, memakan mayat. Orang mati terus dimakan dagingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mentransfer kebaikan kita kepada orang yang kita omongin. Ya. Kalau itu benar. Tapi kalau fitnah, wah tambah parah. Di samping kebaikan kita transfer kepada orang yang kita fitnah, kejelekan orang yang kita fitnah itu ditransfer kepada yang fitnah tadi. Jadi dosanya habis, pahalanya tambah orang kalau difitnah. Makanya rata-rata ulama yang hebat-hebat itu ya banyak kena fitnah. Banyak dibilang beginilah, dibilang begitulah. Kadang-kadang orang Islam sendiri nggak jelas ujung pangkalnya, ikut-ikutan ngomong, bangga lagi. Waduh, oh iya, apaan sih untungnya begitu? Kita belum nggak tahu bagaimana kejadian aslinya. Kalau itu nggak benar, itu fitnah. Nah, fitnah ini sedotannya, pertama kebaikan kita disedot sama yang kita fitnah, kemudian dosanya kita sedot. Tuh. Jadi orang, apalagi orang mati kena fitnah, waduh itu bersih benar. Sebelum mati difitnah sana, fitnah sini, baru mati. Wah, itu cara Allah membersihkan dan menaikkan derajatnya para aulianya, kekasihnya. Nah, ini berarti orang nggak punya malu. Jadi kalau ada orang ngomongin orang, itu orang lah yang nggak punya malu, ya itu. Dia nggak paham kalau dia itu juga orang gitu loh. Aku ngomongin orang, apa kamu nggak orang? Apa kamu nggak punya salah? Apa jalanmu selalu lurus? Ayyaraka haisunahaka. Jadi buahnya tafakur yang model begini, dia akan malu sekiranya Allah lihat dia melakukan larangan Allah. Malu. Nah, kayak puasa lah. Puasa walaupun kita di dalam kamar, mau makan kita nggak berani. Walaupun banyak makanan nggak berani. Malu sama Allah. Kenapa sedang puasa? Ada juga orang yang nggak punya malu. Pas puasa masuk rumah makan 2 piring, rokok sebatang, ngopi segelas, air kuah sebotol, keluar bibir dilap, pura-pura lemes. Ada juga yang model begitu. Ini nggak punya malu. Tapi kalau orang punya malu, nggak mau dia. Walaupun di kamar sendiri ada makanan, ada rokok, ada kopi. Kalaupun makan sepiring, ngopi segelas, rokok sebatang, nggak ada yang tahu. Tapi karena dia malu sama Allah, nggak mau. Itu buah daripada tafakur, bahwa Allah melihat, menyaksikan, dan tidak hanya itu, Allah bersamamu dimanapun kau berada. Au yufqiduka,
ayufqidaka, atau tidak melihat siapa Allah ka kepadamu, aiswamaraka, sekiranya memerintah siapa Allah ka kepadamu. Malu juga, wah ini perintah Allah nih, kalau saya nggak ada saya malu sama Allah, bukan sama ustad ya. Ustad mah sama aja, orang juga, kentutnya juga bau sama Allah. Ini perintah Allah nih, misalnya hayya 'alas shalah, itu perintah Allah. Marilah, kita nggak datang malu sama Allah, bukan malu sama tetangga. Malu sama tetangga, nggak kelihatan ke mushola, waduh. Ibadah nggak ada urusan dengan tetangga, urusannya dengan Allah. Malu nggak datang sama si anu, wah repot ya begitu. Itu yang dikatakan syirik itu ya. Kita kadang mencaci maki orang nyembah patung, kita juga melakukannya. Beramal tidak karena Allah, itu syirik juga, namanya riya. Ar-riya asyirkul asghar, ini yang paling berbahaya. Apalagi kita melakukan keriaan, kesyirikan, kita nggak tahu, kita anggap benar, waduh ini tambah repot ini. Kenapa nggak datang? Saya gini. Bukan Allah, orang, itu syirik. Riya itu. Berbuat baik nggak ada orang, itu juga termasuk riya. Atau tidak jadi berbuat baik karena ada orang, juga riya. Kenapa nggak jadi sedekah? Ada si anu, nanti dilihat saya dibilang malah kebanyakan duit, itu riya. Atau sebaliknya, kenapa nggak jadi sedekah? Nggak ada orang lihat, riya juga tuh, sama. Ar-riya asyirkul asghar. Tapi kalau pertimbangannya Allah, itu baru tauhid ikhlas ya.